Dan kita juga memantau di beberapa titik ya di Sulawesi, di Kalimantan ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun. Tapi dari sisi sosial saya kira itu, dan ini sejalan dengan budaya kita, budaya gotong royong, budaya yang selalu membantu, toleransi, bekerja sama dan sebagainya. Hari Minggu kan ada makan bersama dari sapi kurban itu, makan bersama dengan anak yatim, Pak. Apakah dijadwalkan Presiden Prabowo juga akan hadir di Masjid Istiqlal? Saya belum tahu ya jadwal beliau, tetapi saya kira memang kegiatan itu pasti kegiatan yang sangat positif ya, sejalan Presiden sangat peduli ya terhadap asupan gizi terutama bagi anak-anak ya, sebagaimana yang sekarang ini sedang berjalan, makan bergizi gratis bagi anak-anak ini. Saya kira karena kita melihat dari secara statistik masih ada daerah-daerah dan anak-anak kita yang mengalami stunting gitu, dan ini yang saya kira dengan kurban, hewan kurban ini kan sumber protein semuanya, baik sapi, kambing, ya, domba, ini adalah sumber-sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan. Starcliff di Candi Borobudur ini menuai kontra dari para pengamat dan juga pecinta budaya, Pak. Ini gimana, Pak? Karena itu kan warisan budaya, Pak, yang seharusnya menurut mereka tidak dipasangi. Ya, jadi begini, stairlift itu tidak masif. Kalau kita datang ke situs-situs heritage dunia, itu sudah ada, dipasang di mana-mana. Kita ini terlambat. Jadi kita memang perlu piknik gitu ya, untuk melihat warisan budaya misalnya di Angkor Wat, di Akropolis, ya di mana-mana itu sudah dipasang. Itu namanya bagian dari inklusivitas, terutama bagi mereka yang senior, bagi mereka yang sudah tua gitu ya, dan juga bagi mereka yang tidak mampu, ya difabel atau disabilitas. Jadi itu adalah inklusivitas. Jadi bagian yang memang diharapkan oleh undang-undang kita juga ada akses kepada kalangan disabilitas dan juga kalangan yang senior-senior yang memang membutuhkan, atau mereka yang mungkin mempunyai misalnya accident dan lain-lain gitu. Jadi itu udah dipasang, udah umum. Tidak perlu ada kontroversi dan tidak merusak sama sekali gitu. Jadi tidak perlu ada satu polemik yang menurut saya tidak ada apa-apanya gitu, karena ini sudah dilakukan di seluruh dunia. Saya bisa berdebat dengan mereka yang kontra itu tidak ada masalah kok. Pak, soal Chef Raja Ampat ini dari Bapak melihatnya seperti apa, Pak? Ya, saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem yang alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alamannya sudah baik terjaga selama ini. Kan Pak Bahlil juga udah menyuruh menghentikan sementara nih Pak, ini bagaimana Pak? Ya, kita sangat setuju, harusnya demikian gitu ya, jangan sampai nanti habis itu merusak. Dan kita juga memantau di beberapa titik ya di Sulawesi, di Kalimantan ada penambangan-penambangan itu yang mengancam gua-gua purba yang di dalamnya ada lukisan-lukisan purba yang umurnya puluhan ribu tahun gitu ya. Ini juga sangat membahayakan gitu. Itu sudah disampaikan juga Pak ke Pak Menteri SDM mungkin? Iya, secara lisan sudah, tapi kita sedang membuat kajiannya, lokasi-lokasi tepatnya, terutama yang di Kalimantan ya. Kalimantan tepatnya di mana? Di Kalimantan Timur. Gua Purba ya Pak? Gua Sangkurilang. Ya, Gua Sangkurilang itu di kawasan itu ada sekitar 58 gua, ada 2.500 lukisan-lukisan purba yang umurnya sampai 40.000 tahun. Nah, di sekitaran situ tuh ada pabrik semen. Gitu. Ini yang bisa mengancam karena itu mengambil satu sumber yang sama. Berarti yang jadi perhatian Kementerian Kebudayaan saat ini Gua Sangkurilang itu dengan untuk cagar budaya ya, untuk cagar budaya. Yang lain apa, Pak? Ya banyak sih, banyak. Kita sedang kaji karena kita ingin
jangan sampai situs-situs ini kemudian nanti rusak dan sebagainya. Soal penulisan ulang sejarah Pak, sampai saat ini progresnya seperti apa? Jadi penulisan ulang sejarah, sebenarnya penulisan sejarah ya. Saya tegaskan sekali lagi bahwa ini sudah berlangsung ya, kita sudah bentuk ini sejak bulan Januari sebenarnya, bahkan sebelumnya saya sudah mengarahkan dari awal saya menjadi menteri, karena kita ini sudah lama tidak menulis sejarah. Terakhir itu ditulis di era Pak Habibie sebagai presiden. Jadi kalau Anda melihat sejarah yang ditulis oleh pemerintah, kapan terakhir? Pemilu aja tahun 97, bayangin. Jadi udah lebih dari 26 tahun kita tidak pernah menulis sejarah kita. Nah, jadi kalau ada yang baru ya banyak yang baru karena memang tidak pernah ditulis. Belum lagi yang sifatnya penemuan-penemuan updating. Sebagai contoh tadi lukisan purba tertua di dunia itu sekarang ada di Indonesia, itu tidak ada di dalam sejarah kita. Umurnya 51.200 tahun. Bahkan kemungkinan nanti di Muna bisa 61.000 tahun. Itu tertua di dunia, mengalahkan yang di Prancis yang umurnya 35.000 tahun. Begitu juga dengan temuan misalnya masuknya Islam ke Indonesia, itu ternyata dari abad ke-7 Masehi atau dari abad pertama Hijriah. Ini kan juga bisa mengupdate sejarah kita yang selama ini mengatakan Islam masuk tuh abad ke-13, itu beda 600 tahun sendiri gitu ya. Belum lagi dari sisi zaman perlawanan kita pada kolonial Belanda. Kita ingin perspektifnya itu menekankan kepada sejarah perlawanan para pahlawan kita terhadap para penjajah. Jadi bukan hanya sekedar dikatakan kita dijajah 350 tahun, tetapi kita ingin ada justru menonjolkan Indonesia sentris, perlawanan kita kepada kolonial, kepada penjajah gitu. Pak, kan Bapak sempat menyebut ingin membuat itu tone yang positif ya Pak. Mungkin bisa dielaborasi karena ada yang menyebutkan kalau dibuat tone positif mungkin akan lebih kesulitan untuk rekonsiliasi, terutama pihak-pihak yang berkonflik pada masa lampau Pak. Saya kira tidak ada masalah dengan tone positif itu, artinya kita tidak mencari-cari kesalahan di masa-masa itu. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Ini kan juga lebih banyak highlight ya, lebih banyak garis besar. Kita ingin menonjolkan pencapaian-pencapaian, prestasi-prestasi, prioritas-prioritas, dan juga peristiwa-peristiwa pada zaman itu. Jadi kita tentu tone-nya itu adalah dalam sejarah untuk mempersatukan kepentingan bangsa. Jadi untuk apa kita menulis sejarah untuk memecah belah bangsa, ya? Tapi kita untuk kepentingan bangsa. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.